kaumnya meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi. Ini menandakan, menggambarkan bahwa kaum Nabi Musa pada saat itu, yang berdasarkan kisah di sini, itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sehingga mereka ini kaumnya itu tidak sabar, ya. Jadi yang kita tidak tahan, artinya di sini tidak sabar, hanya makan dengan satu macam. Berarti ini sudah keinginan. Nah, di sini diajarkan oleh Allah melalui firman dengan kejadian ini bahwa kita untuk mengedepankan kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau keinginan dibalik atau di akhir dari ayat ini, demikianlah karena mereka orang-orang yang durhaka atau melampaui batas, itu karena dia mengejar keinginannya bukan karena kebutuhannya. Dan ini juga termasuk salah satu sifatnya iblis atau setan. Jadi panjang angan-angan, ya. Jadi orang yang berkeinginan banyak itu panjang angan-angan, selalu berkeinginan bukan karena kebutuhan. Jadi digambarkan di sini kita harus mengedepankan kebutuhan bukan keinginan. Kita diajarkan dengan kalimat ingatlah tadi, berarti kita untuk belajar di sini yaitu tentang keutamaan mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Yang pada nantinya supaya kita bisa sabar. Terus seperti apa sih yang orang sabar itu? Kira-kira apa? Orang sabar itu orang yang seperti apa? Orang sabar ini yang pertama itu benar jawabannya. Jadi orang yang menerima segala takdirnya Allah, dari semua yang diberikan Allah diterima dengan itu. Jadi bahwa Allah itu meliputi segalanya terhadap diri kita, terhadap alam semesta ini. Jadi bukan kok orang sabar tuh yang mampu menahan emosinya, yang mampu menahan amarahnya, atau yang mampu menahan nafsunya, itu masih belum. Karena kalau masih mampu setahap itu, ini masih berat. Begitu ujian tahap tertentu akan tidak kuat, karena dia masih pada tahap-tahap luar, belum batin, ya. Dan di sini di dalam batin ini, kalau kita sudah bersandar kepada Allah di dalam segala hidup dan kehidupan. Jadi kalau hidup itu syarat untuk hidup kita, ya. Kalau kehidupan ini perilaku kita di dalam hidup. Nah, ini bersandar kepada Allah itu sudah merupakan tingkatan tauhid, ya. Kita belajar kepada tingkatan tauhid. Nah, tuh, jadi yang benar. Terus nomor 2, nah, nomor 2 setelah kita bersandar kepada Allah, ya, dengan segala sesuatunya itu, menerima segala takdirnya dan ketentuannya itu maupun ketentuannya itu, ya, yaitu orang-orang yang jujur, shodiq, ya. Orang sabar itu rata-rata jujur, ya. Artinya jujur itu tidak ada rekayasa. Nah, itu
orang-orang yang bisa sabar itu adalah orang-orang yang pertama bisa menerima segala takdirnya Allah, segala bentuk kehendak Allah dan segala bentuk pemberiannya Allah, dan jujur. Ya. Yang dimaksud jujur di sini tidak ada rekayasa atau pengingkaran. Kadang ada itu orang menerima tapi masih tidak jujur, ya, itu masih ada, ya. Itu juga artinya belum tuntas, penerimaannya tentang takdir itu belum tuntas. Saya ini dapat uang sehari 100.000 umpamanya, saya sudah senang. Tapi kalau saya dapat lebih banyak, nah itu bukan, sudah itu ya tidak jujur udah. Atau kok cuma sekian, mestinya kalau enak sekian. Nah itu jadi masih banyak pengingkaran, itu artinya tidak jujur. Jadi menerima secara tidak jujur. Jadi bukan tidak menerima tapi tidak jujur. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi, menerima dan jujur. Terus yang ketiga, ya, orang yang mau menerima ini bahasa Jawanya nrimo, ya, dengan takdir Allah, jujur. Terus bisa bersifat Rahman dan Rahim, bisa bersifat welas asih kepada manusianya. Orang yang sabar selalu welas asih atau kasih sayang kepada sesamanya. Kalau orang katanya ngomong jujur, ngomong sabar tapi tidak bisa welas asih sama orang, berarti belum sabar, ya. Aku iku sakjane wis sabar, sampean tak ngenekno lho, aku meneng ae, tapi nah, ya, atau masih rasan-rasan, masih mencemooh atau masih membeda-bedakan segala macam. Nah itu artinya tidak welas asih sama sesamanya. Nah, itu juga termasuk belum sabar. Nah, di sini. Yang keempat, harus tahu asal usulnya. Ya. Harus tahu asal usulnya. Nah, jadi kalau umpamanya orang kaya, ya juga dilihat asal usulnya, dari mana kekayaan itu berasal. Nah, apakah dari orang tuanya, artinya warisan dari leluhurnya, atau dari hasil kerjanya sendiri. Nah ini semuanya ada liku-likunya. Nah, jadi kalau umpamanya itu warisan, ya harus ingat bahwa itu didapatnya karena warisan, ya. Nah, karena warisan, bukan daripada kerja kerasnya sendiri, sehingga tidak bisa dibuat kesombongan, ya. Bila mana itu bukan dari hasil kerjanya dibuat kesombongan, akhirnya rata-rata ceroboh orang nih. Begitu ceroboh, akhirnya juga tidak bisa nerimo, tidak ingkar nantinya. Tidak ingkarnya seperti apa? Dengan apa yang didapat ini, nah dia keinginannya banyak. Umpamanya dapat warisan atau dapat peninggalan, walaupun belum meninggal kedua orang tuanya, coba sudah dikasih. Nah itu rata-rata ceroboh, ya, karena bukan hasil kerjanya sendiri. Keinginannya banyak, dikasih 100 juta umpamanya untuk ini banyak macamnya, ya. Nah, itu tidak sabar, artinya juga orang-orang yang tidak sabar, ya, banyak keinginan tadi itu. Nah, terus di dalam diri kita secara hakikat, kita juga harus tahu asal usul kita, bahwa kita itu berasal dari sesuatu yang sangat lemah. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang patut dibanggakan, tidak bisa apa-apa, ya. Makanya di sini harus kita nerima. Sebenarnya kita tuh tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Asal usulnya
adalah dari sesuatu yang lemah, ciptaan Allah ya. Jadi sesuatu yang kalau namanya hamba itu mesti lemah. Jadi kita tuh adalah makhluk yang lemah, berasal dari makhluk yang lemah dan jadi makhluk yang lemah ya. Ya kita tidak boleh ada kesombongan di sini, maksudnya itu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud orang-orang sabar itu adalah seperti itu. Allah itu sudah memberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk saat ini. Kan beberapa kali sudah diam. Apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini adalah yang terbaik. Karena kita tidak tahu dibalik daripada peristiwa ini di belakangnya. Monggo dimulai ayat 60 kali 61, 60 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab,
Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi setelah kita membaca ayat 60 dan 61, untuk saat ini yang akan kita bahas sebagai perenungan untuk memahami daripada pengambilan acuan, yaitu ayat 61. Kira-kira setelah kita membaca apa, hikmah apa atau bahasan apa yang di sini yang perlu kita uraikan? Mas Lutfi. Keimanan, maksudnya kepercayaan, harus percaya dan menerima. Pun ada saya dengan nambahi. Mas Selamat. Kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang hanya mementingkan keinginan tapi tidak mementingkan kebutuhan, dan akhirnya kufur nikmat. Jadi kalau saya lihat secara global, secara luas, secara umum, dari kedua pendapat atau dari dua daripada dua istilahnya uraian, itu ya hampir-hampir sama. Jadi semuanya ada kaitannya, dan berarti mulai ada pemahaman, pengertian tentang menguraikan firman-firman Allah. Jadi firman-firman Allah itu yang tersurat adalah di dalam Al-Quran ini, dan diuraikan dari beberapa kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh para ulama-ulama dulu atau para tabiin dulu, ya. Terus kalau firman Allah atau ayat-ayat Allah yang tersirat itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, yang dikatakan ingatlah ini, kita diwajibkan untuk mempelajari kedua-duanya. Nah, pada kalimat 61 di sini ini merupakan kisah perjalanan daripada Nabi Musa dan kaumnya. Ini secara tersurat dan itu terurai dengan jelas. Sebenarnya di sini tidak perlu uraian lagi sebenarnya. Ya memang kondisinya saat itu adalah seperti itu. Nah, cuman kita dalam ngaji ini kepingin memahami secara keseluruhan atau lebih detailnya, bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersiratnya. Nah, untuk tersiratnya ini tergantung daripada
kemampuan, wawasan, pemahaman, dan keilmuan yang diberikan Allah. Jadi yang tersirat tidak sama dari masing-masing orang, tidak sama. Ya, kali ini akan kita bahas bersama, yaitu dibalik atau yang tersirat daripada kisah ini. Dalam kisah ini Nabi Musa itu dimintai untuk berdoa. Jadi ketika kamu berkata, kamu di sini siapa kira-kira? Ya. Kamu berkata, wahai Musa, berarti siapa yang ngomong? Kaumnya. Jadi kaum Nabi Musa ini yaitu ada waktu sambungannya sing 61. Nggih. Bani Israil. Ini Bani Israil. Jadi kaumnya meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi. Nah, ini seperti yang dibahas kemarin, ya ini lanjutan kemarin memang dari ayat 60, sekarang 61 juga merupakan lanjutannya. Nah, jadi ini menandakan, menggambarkan bahwa kaum Nabi Musa pada saat itu, yang berdasarkan kisah di sini, nah, itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sehingga mereka ini kaumnya itu tidak sabar, ya. Jadi yang ini kita tidak tahan, ya, artinya di sini tidak sabar, hanya makan dengan satu macam. Nah, berarti ini sudah keinginan. Nah, di sini diajarkan oleh Allah melalui firman dengan kejadian ini bahwa kita untuk mengedepankan kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau keinginan dibalik atau di akhir dari ayat ini, demikianlah karena mereka orang-orang yang durhaka atau melampaui batas, itu karena dia mengejar keinginannya bukan karena kebutuhannya. Dan ini juga termasuk salah satu sifatnya iblis atau setan. Jadi panjang angan-angan. Ya. Jadi orang yang berkeinginan banyak itu panjang angan-angan. Selalu berkeinginan bukan karena kebutuhan. Jadi digambarkan di sini kita harus mengedepankan kebutuhan bukan keinginan. Ada pertanyaan? Mas Lutfi. Jadi di sini kita diajarkan dengan kalimat ingatlah tadi, berarti kita untuk belajar di sini yaitu tentang keutamaan mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Yang pada nantinya supaya kita bisa sabar. Jadi yang dibahas di sini adalah kalimat atau kata nasbiro. Ya, kita disuruh sabar di sini. Ya. Jadi bila mana jadi untuk bisa memegang mana kebutuhan dan keinginan ini salah satunya adalah sabar, ya. Nah, terus seperti apa sih yang orang sabar itu? Kira-kira apa? Orang sabar itu orang yang seperti apa? Yang selalu menerima takdirnya Allah. Mas Lutfi?
Sami. Ya. Jadi orang sabar ini yang pertama itu benar jawabannya. Jadi orang yang menerima segala takdirnya Allah. Dari semua yang diberikan Allah diterima dengan itu. Jadi bahwa Allah itu meliputi segalanya terhadap diri kita, terhadap alam semesta ini. Ya. Jadi bukan ke orang sabar tuh yang mampu menahan emosinya, yang mampu menahan amarahnya, atau yang mampu menahan nafsunya, itu masih belum. Karena kalau masih mampu setahap itu, ini masih berat. Begitu ujian tahap tertentu akan tidak kuat, karena dia masih pada tahap-tahap luar, belum batin ya. Dan di sini di dalam batin ini, kalau kita sudah bersandar kepada Allah di dalam segala hidup dan kehidupan. Jadi kalau hidup itu syarat untuk hidup kita, ya, kalau kehidupan ini perilaku kita di dalam hidup. Nah, ini bersandar kepada Allah itu sudah merupakan tingkatan tauhid. Ya, kita belajar kepada tingkatan tauhid. Nah, jadi yang benar. Terus nomor 2, nah, nomor 2 setelah kita bersandar kepada Allah, ya, dengan segala sesuatunya itu, menerima segala takdirnya dan ketentuannya itu maupun ketentuannya itu, ya, yaitu orang-orang yang jujur, sodik, ya. Orang sabar itu rata-rata jujur, ya. Artinya jujur itu tidak ada rekayasa. Nah, itu orang-orang yang bisa sabar itu adalah orang-orang yang pertama bisa menerima segala takdirnya Allah, segala bentuk kehendak Allah dan segala bentuk pemberiannya Allah, dan jujur, ya. Yang dimaksud jujur di sini tidak ada rekayasa atau pengingkaran. Kadang ada itu orang menerima tapi masih tidak jujur, ya, itu masih ada, ya. Itu juga artinya belum tuntas, penerimaannya tentang takdir itu belum tuntas. Saya ini dapat uang sehari 100.000 umpamanya. Saya sudah senang. Tapi kalau saya dapat lebih banyak, nah itu bukan sudah. Itu ya tidak jujur udah. Atau kok cuma sekian, mestinya kalau enak sekian. Nah, itu jadi masih banyak pengingkaran. Itu artinya tidak jujur. Jadi menerima secara tidak jujur. Jadi bukan tidak menerima tapi tidak jujur. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi, menerima dan jujur. Terus yang ketiga, ya, orang yang mau menerima ini bahasa Jawanya nrimo, ya, dengan takdir Allah, jujur. Terus bisa bersifat Rahman dan Rahim, bisa bersifat welas asih kepada manusianya. Orang yang sabar selalu welas asih atau kasih sayang kepada sesamanya. Kalau orang katanya ngomong ngomong sabar tapi tidak bisa welas asih sama orang, berarti belum sabar, ya. Aku iku sakjane wis sabar, sampean tak ngenekno lho, aku meneng ae, tapi nah, ya, atau masih rasan-rasan, masih mencemooh atau masih membeda-bedakan segala macam. Nah, itu artinya tidak welas asih sama sesamanya. Nah, itu juga termasuk belum sabar. Nah, di sini.
Jadi sabar ini faktor pertamanya, orang ini sebisa mungkin harus bisa menerima segala kondisi yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, jujur, ya. Yang ketiga itu bersifat Rahman Rahim. Yang keempat harus tahu asal usulnya, ya. Harus tahu asal usulnya. Jadi kalau umpamanya orang kaya, ya juga dilihat asal usulnya, dari mana kekayaan itu berasal. Apakah dari orang tuanya, artinya warisan dari leluhurnya, atau dari hasil kerjanya sendiri. Nah, ini semuanya ada liku-likunya. Nah, jadi kalau umpamanya itu warisan, ya harus ingat bahwa itu didapatnya karena warisan, ya. Nah, karena warisan, bukan daripada kerja kerasnya sendiri, sehingga tidak bisa dibuat kesombongan, ya. Bila mana itu bukan dari hasil kerjanya dibuat kesombongan, akhirnya rata-rata ceroboh orang ini. Begitu ceroboh, akhirnya juga tidak bisa nerimo, tidak ingkar nantinya. Tidak ingkarnya seperti apa? Dengan apa yang didapat ini, nah dia keinginannya banyak. Umpamanya dapat warisan atau dapat peninggalan, walaupun belum meninggal kedua orang tuanya, coba sudah dikasih. Nah itu rata-rata ceroboh, ya, karena bukan hasil kerjanya sendiri. Keinginannya banyak, dikasih 100 juta umpamanya untuk ini banyak macamnya, ya. Nah, itu tidak sabar, artinya juga orang-orang yang tidak sabar, ya, banyak keinginan tadi itu. Terus di dalam diri kita secara hakikat, kita juga harus tahu asal usul kita, bahwa kita itu berasal dari sesuatu yang sangat lemah. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang patut dibanggakan, tidak bisa apa-apa, ya. Makanya di sini harus kita nerima, sebenarnya kita tuh tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Asal usulnya adalah dari sesuatu yang lemah, ciptaan Allah, ya. Jadi sesuatu yang kalau namanya hamba itu mesti lemah. Jadi kita tuh adalah makhluk yang lemah, berasal dari makhluk yang lemah dan jadi makhluk yang lemah, ya. Ya kita tidak boleh ada kesombongan di sini, maksudnya itu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud orang-orang sabar itu adalah seperti itu. Terus di sini diperjelas lagi. Musa menjawab, ya, Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Maksudnya di sini Allah itu sudah memberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk saat ini. Kan beberapa kali sudah diamang. Apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini adalah yang terbaik. Karena kita tidak tahu di balik daripada peristiwa ini di belakangnya. Jadi kalau umpamanya di sini ini dikasih gambaran. Kalau di sini dikasih gambaran umpamanya orang ini dagang sayur, di sini adalah sayur, ya. Terus kepingin yang lain. Jadi, aku umpamanya dagang sayur, saya itu kepinginnya dagang sepeda motor. Kalau sepeda motor cari uangnya enak, karena saya ngerti. Nah, pada saat itu yang ada dan yang sudah dijalani dagang sayur ini. Nah, itu namanya menggantikan barang yang buruk. Yang baik ini, Mas, walaupun sayur ini kalau ditekuni segala macam dijalani dengan baik, dengan sabar dan tidak banyak keinginan, ya hasil
ya cukup. Tapi karena itu terangan-angan, banyak angan-angan, kalau umpama untuk dagang sepeda, untuk dagang ini, banyak keinginan, nah itu bisa rusak. Itu akhirnya diganti dengan keburukan tadi. Karena dikatakan keburukan apa? Masih angan-angan. Sifatnya angan-angan itu sifatnya iblis. Panjang angan-angan ini merusak, ya, tidak sesuai dengan faktnya, ya, maksudnya seperti itu. Jadi umpamanya orang itu tani, terus kepingin jadi buka bengkel, ya mana bisa, nggak bisa. Ya memang kalau bengkel umpamanya cuma tenaga jasa, umpamanya nggak perlu nah ya, jadi seperti itu. Tapi karena bukan haknya, ya, yang diberikan Allah itu, dia faknya di tani, itu dia ke teknik, nah itu menggantikan barang yang baik dengan barang yang buruk. Ya dikatakan buruk itu karena masih angan-angan, ya, panjang angan-angan atau sesuai kebutuhannya dia. Nah, jadi tidak nerimo, tetap tidak sabar lagi, ya, tidak sabar dan tidak nerimo. Nah, ini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Ini istidrotnya Nabi Musa kepada kaumnya. Ya. Jadi kalau kita banyak keinginan, sudah ke sana. Artinya kumpul kepada orang-orang yang punya banyak keinginan juga. Ya, jadi ke kota. Ke kota itu artinya banyak. Di situ banyak macamnya orang, ada dagang, ada tani, ada segala macam kerjaan ada di sana, ya. Nah, kamu masuk ke sana. Ya kalau umpamanya di sini tadi umpamanya digambarkan tukang sayur, nah kepingin rumah mewah, kepingin nah akhirnya ini ke kota. Nah disuruh ke kota. Nah di kota akan menemukan banyak hal nanti. Nah tapi rata-rata, ya ini karena bukan faknya, banyak orang-orang yang ke kota ini yang gagal tuh banyak, karena itu karena keinginannya, ya. Ya kalau yang berhasil ini, ya itu biasanya orang-orang yang nerimo, yang punya sudah ulet dan di bidangnya, ya seperti itu. Ya, jadi terus di sini diteruskan, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, sesuai dengan angan-angan. Jadi ini digambarkan kalau orang itu punya angan-angan, ya, setinggi angan-angan itu juga akan bisa sukses, ya, akan diberi. Tapi itu bukan haknya tetap. Arti katakan bukan haknya, suatu saat pasti akan hancur, ya. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemuliaan Allah. Ya. Jadi kalau orang ini bukan faknya dijalani, ya, artinya dia mengutamakan keinginannya bukan karena kebutuhannya, nah, pertanda itu adalah rahmat Allah yang sudah ditarik atau sudah tidak ada rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah tidak ada, nah ibarat tidak baraukai, kalau bahasanya orang sini tidak baraukai, ya bakalan celaka, hidupnya tidak akan tenang dan merugi. Nah, yang dimaksud adalah seperti itu. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak sesuai dengan kadar ini. Nah iya, ya karena tidak nerima, tadi balik lagi tidak nerima dengan apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Nah, risiko tanggung sendiri. Ya, memang kadang banyak yang dikasih kesempatan untuk sukses, tapi pada akhirnya juga toh nanti pasti itu akan rusak lagi. Ya.
Jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau kita lihat keseharian itu banyak. Ya. Jadi contohnya aja kita dagang karena ngejar keinginan. Wah, saya kalau modalnya banyak nanti bisa kulaan ini. Tentunya hasilnya juga banyak. Saya bisa bertambah bisa sukses. Karena keinginannya kuat di sini, apa yang diminta tadi keinginannya kuat, ya, dia ngubungi umpamanya bank, ngubungi ini, cari pinjaman kemana-mana. Nah, karena kekuatannya, kegigihannya tinggi, permintaannya itu juga kuat, Allah ngabulkan, akhirnya dapat pinjaman. Begitu dapat pinjaman dibuat kulaan, ya, buat kulaan. Nah, mulai seneng di sini. Oh iya, saya kulaan ini laku. Akhirnya kulaan lagi dia ini. Bahkan yang seperti tidak dikulak pada akhirnya juga dikulak. Nah, jadi dalam jangka waktu-waktu tertentu ini merasa hebat atau merasa sudah terpenuhi kepermintaannya. Nah, dalam perjalanan akhirnya karena ini bukan faknya ya. Juga belum waktunya dia untuk umpamanya mestinya retail menjadi grosir. Nah, ini belum waktunya. Dia ya memberikan utangan ke orang sembarangan, kulaknya pun juga sembarangan, jualnya juga. Jadi banyak hal yang kesalahan-kesalahan. Akhirnya mulai merugi pelan-pelan. Akhirnya pinjaman juga mulai seret. Nah, itu banyak seperti ya karena tidak nerima itu tadi. Tidak nerima, tidak sabar. Nah, ini kita gambaran di sini kita suruh ngaji dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita nerima, artinya menerima dengan segala takdir Allah. Dan sebaiknya kita adalah merasa apa yang kita lakukan atau yang kita jalani atau yang kita punya ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Jadi sebenarnya kita dikondisikan apapun adalah yang terbaik. Dan Allah selalu Rahman dan Rahim kapanpun. Kita semakin berpasrah diri, semakin taat kepada Allah, ya. Semakin cepat kita mendapat Rahman Rahimnya Allah. Tapi kalau kita semakin ingkar, ya, akan semakin jauh dari rahmat Allah. Nah, ini di sini justru ada keterusannya. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ingkar tadi itu yang. Nah, membunuh para nabi tanpa hak. Nah, ini bisa diartikan, bukan diartikan ya, artinya bisa kita bahas lain untuk contoh. Yang dimaksud membunuh para nabi, memang pada waktu itu seperti itu. Tapi sekarang tidak ada nabi. Terus apa yang dimaksud membunuh para nabi untuk saat ini? Karena tidak ada nabi. Ya. Nopo kok dibunuh para nabi ini karena musabab nopo? Karena ingkarnya. Nabinya. Bukan kaumnya ini ingkar. Jadi keinginannya banyak, makanya sini kita ya berguru pun kemana-mana, ya itu jangan sampai kita tuh keinginannya banyak, ya. Apalagi meminta banyak pembuktian, itu termasuk ingkar. Dan saya sudah juga termasuk, saya pernah mengalami hal-hal gitu dalam proses saya juga enggak selalu langsung bisa, enggak. Saya juga pernah ingkar ke guru-guru saya juga karena ada waktu saya belajar, ya. Nah, di sini kaum Nabi Musa itu selalu ingin bukti. Di sini contohnya kemarin dimintakan untuk memintakan air, untuk menurunkan roti dari banyak macam lah. Ya. Banyak pengingkaran sekali. Bahkan begitu ingkarnya sampai dibunuh. Nah, memang tidak dikisahkan di sini ya,
tidak dikasahkan ya didetail tapi disebutkan. Ya. Jadi umpama contohnya ada nabi, oleh kaumnya itu dimintai pembuktian. Ya. Nabi ini tidak mau buka, khawatir kalau ini saya buka akan menjadikan mudorot. Nah, tapi karena di sini angan-angannya banyak atau angan-angannya terlalu menuntut. Nah, akhirnya ya kecewa, sakit hati sampai nabinya dibunuh pada waktu itu. Ya, karena tidak bisa membuktikan. Kamu ngomong kosong, benar, tapi dikatakan kamu ngomong kosong, ternyata tidak bisa membuktikan segala macam. Nah, akhirnya sampai dibunuh karena fitnah-fitnah yang kayak pengingkaran itu. Termasuk pada waktu pernah diceritakan juga pada waktu Nabi Musa terima ayat untuk pertama kali tentang Jabur. Ya, ditinggal 40 hari itu sudah ingkar, akhirnya dia ikut ke Samiri untuk bikin patung. Ya karena pengingkaran itu semua. Jadi, saya ditinggal Nabi Musa sudah tidak diayomi lagi, sudah tidak macam-macam. Nah, itu karena pengingkaran dan suudonnya kepada gurunya, pemimpinnya, ya. Kalau di situ nabinya itu sama saja. Ya. Jadi di sini salah satu ciri orang itu masih pengingkaran yaitu minta bukti-bukti. Ya. Jangan sekali-sekali kita untuk banyak bukti. Ya. Kalau memang terbukti, terlihat terbukti, ya lain soal. Tapi kalau kita minta bukti, itu pertanda bahwa keimanan kita tuh masih tipis. Belum bisa. Ya, keimanan tipis. Ya. Kenapa dengan pembuktian ini berarti masih ragu-ragu. Ya. Nah, itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang demikianlah karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi katakan melampaui batas yaitu sudah sampai fitnah, sampai membunuh segala sudah melampaui batas. Jadi sudah tidak berperi kemanusiaan. Hanya karena tidak menerima atas pemberian Allah. Awalnya hanya itu, kurang sabar. Nah, tidak menerimanya dan tidak sabarnya itu karena lebih cenderung keinginan daripada kebutuhan. Nah, itu saling keterkaitan. Ini maksudnya daripada ayat ini seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi meskipun keinginannya tercapai bukan yang terbaik ya? Bukan terbaik. Jadi patokannya yaitu tadi, apa yang kita punya hari ini, yang kita dapatkan hari ini adalah yang terbaik. Ini ayam bon. Walaupun sakit pun yang terbaik. Barangkali sakit ini menggantikan mudorot yang lain. Ternyata kita sehat, ternyata mudorot yang lebih besar, kita tidak tahu. Ya. Terus kita minta itu, akhirnya barang yang baik. Karena itu tadi kita tidak terima. Kan banyak orang dikasih miskin tidak terima, dikira dia tidak akan menganggap bahwa ini yang terbaik. Nah, dia berdoa, usaha, apalagi minta kepada selain Allah, banyak cara-cara minta selain Allah. Loh, akhirnya menjadi suatu kebaikan. Ya, walaupun yang tadi itu jadi kaya. Nah, banyak orang pada akhirnya nanti kaya, tapi batinnya rusak. Atau kaya, dohirnya juga rusak. Nah, semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Tapi kalau kita mensyukuri apa yang diberikan Allah saat ini adalah yang terbaik, aman. Ya, aman. Dan tidak akan banyak keinginan. Ya, banyaknya keinginan tadi karena
yaitu tadi tidak menerima atau tidak memahami bahwa apa yang diberikan Allah untuk saat ini adalah yang terbaik. Ya. Dan di situ syarat sabar yang pertamanya tadi itu belum terpenuhi, ya. Karena untuk sabar tadi adalah menerima Mas Lutfi, ada pertanyaan? Seandainya ibadah kan ada fardu ada sunnah. Okay. Dan itu apa bisa diartikan seperti keinginan dan kebutuhan? Kalau fardu itu kebutuhan, kalau sunnah itu keinginan. Karena dan ada Tuhan ingin itu lancar rezekinya. Itu keinginan. Okay. Apa bisa diartikan seperti itu? Iya, nah makanya kita belajar di sini adalah belajar pada hati. Jadi tetap tolok ukurnya bukan karena hukum-hukum secara terlihat secara syariat, bukan. Jadi artinya contohnya tadi kita sunnah karena ada pamrihnya, yaitu itu kan syariatnya kan seperti itu. Nah, jadi gini, walaupun itu sholat sunnah, tapi tujuannya pada nantinya itu untuk bersandar kepada Allah, itu bukan keinginan. Tapi kalau tujuannya tidak bersandar kepada Allah untuk kepentingan kita, itu berarti juga keinginan masih. Keinginan. Nah, kalau kita istilah sholat kepingin sesuatu, contohnya sholat apa tadi? Sholat duha. Sholat duha adalah untuk rezeki, ya. Nah, kalau seperti itu adalah keinginan, ya. Tapi sholat kita benar sholat duha, ya, benar sholat duha. Tapi di sini tujuannya adalah ingat kepada Allah. Perkara nanti Allah memberikan memberikan kepada kita rezeki atau tidak, itu tergantung Allah. Itu tidak masalah, itu bukan keinginan. Tetap bersandarnya kepada Allah. Karena keinginan dibuang, artinya pamrihnya tidak ada. Perkara nanti Allah tidak memberi. Nah, kita tidak akan merasa kecewa. Nah, itu. Ya, jadi itu sebenarnya untuk ngiring. Tujuan daripada ibadah tadi, tujuannya untuk ngiring supaya hati kita, batin kita, apalagi rohani kita ini bersandar kepada Allah. Bukan arti yang sebenarnya seperti yang terucap. Kita cari yang tersirat. Kalau yang terucap untuk rezeki, nah nanti ya ada kecewanya. Oh, saya sudah 10 tahun tiap hari sholat duha. Umpamanya yang ngajari guru A atau guru B, ternyata bohong guru A, guru B. Nah, muncul fitnah, mulai rusak itu. Mulai rusak dan merusak, karena dengan dirinya tidak terima, dia akan ngomong orang lain, menimbulkan fitnah lebih luas, lebih hebat. Nah, itu seperti itu. Jadi patokannya adalah tetap hati, kebersihan hati, keheningan hati, ya, tetap bersandar kepada Allah. Makanya ada sesuatu kata-kata
tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah itu karena ibadah kita masih belum benar, ya seperti itu tadi. Karena masih banyak pamrih ibadahnya untuk kepentingan kesenangan diri, bukan kepada untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan. Apakah bukan berarti kita tidak boleh minta rezeki? Boleh. Wong Allah itu dawuh atau berfirman, berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Nah, boleh. Cuma harus tahu diri ya. Karena kenapa harus kita tahu diri dalam berdoa? Kita doa jelek juga dikabulkan sama Allah, doa baik pun juga dikabulkan sama Allah. Ya, sama-sama dikasih sama Allah. Rahman Rahimnya Allah itu tidak terbatas, tidak pilih-pilih ke siapapun dan kemanapun, tidak akan pilih-pilih. Kepada orang yang benar juga dikasih, pada orang yang salah juga dikasih. Orang kuat maupun yang lemah juga dikasih, tidak dibeda-bedakan. Cuma resikonya yang kita tanggung sendiri. Nah itu. Jadi kita diajarkan suruh bijak untuk mengerjakan sesuatu. Walaupun ibadah kelihatannya perbuatan yang baik, tapi di situ tujuannya adalah untuk kepentingan diri kita secara pribadi. Tidak nerimo tetepan. Ya memang embel-embelnya ibadah, tapi tetap dikatakan tidak nerimo. Ya ibadahnya akan tertolak. Nah, terus indikasi ibadahnya tertolak apa? Ya kita ada kekecewaan dalam hal ibadah itu. Nah, itu indikasinya kalau ibadahnya tertolak. Ya orang bisa ngomong diterima dan ditolaknya bukan urusan manusia tapi urusan Allah. Nah, cuma kan ada tanda-tanda. Nah, gitu. Allah dalam menciptakan sesuatu itu ada tanda-tandanya, pasti ada. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya mendadak, itu tidak ada. Moro-moro lek jarene wong Jawa, moro-moro itu tidak ada. Pasti. Jadi makanya diadakan nabi dan rasul itu. Nah, bila mana Allah itu memberikan di situ suatu musibah, hukuman atau laknat, itu sudah ada yang meringatkan dulu. Nah, ada tanda-tandanya dulu, dan para nabi, para rasul sudah tahu tanda-tanda itu, diperingatkan dulu. Jangan sampai musnah, atau jangan sampai kena adab, atau jangan sampai kena sengsaranya, itu dikasih dulu. Nah, jadi umpamanya guyonnya itu, umpamanya nantinya mau protes, loh kamu kan sudah tak kasih tahu, sudah tak kasih peringatan, tapi kamu tetap kerjakan, ya sudah resikonya. Nah itu guyonannya kan seperti itu. Nah artinya semua itu ada tanda-tandanya. Nah memang itu kadang justru orang yang sok suci, merasa suci, yaitu sudah sepertinya kita itu tidak harus berpikir, semuanya Allah, ya itu sok suci, ya. Kenapa? Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Ya. Jadi di sini kita itu diajarkan sama Allah itu untuk pandai, cerdas, ya, dan teliti dalam segala hal. Ya, ingatlah, ini berarti kita itu yaitu kita harus pandai, kita harus cerdas, kita harus paham dan harus banyak wawasan. Sebelum melakukan sesuatu. Resikonya itu ya, dipikirkan dulu. Nah, itu yang dimaksud tadi itu adalah untuk tahu asal usulnya. Ya, asalnya dari mana kita, permasalahan bermuncul dari mana? Ya kayak tadi cerita masalah air, nah dicari dulu. Air ini yang punya siapa? Pemiliknya siapa? Nah, kalau sudah tahu asal usulnya ini, nah kita gampang untuk menentukan sikap. Tidak salah-salah. Nah, kalau dari situ aja kita tidak mau cari, pokoknya gini katanya orang-orang gini, nah itu salah. Bukan mencari sumbernya, tapi masih katanya orang-orang, nah itu salah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Mas Rahmat. Jelas. Ini saya tutup kalau ya. Al-Fatihah.